Hey guys, welcome back to Live on Mission Training Series. Masih di bagian ketiga yaitu respon, dan kita masuk di episode ke-8 yaitu menghadapi penderitaan dan kesedihan orang. Dalam percakapan spiritual kita, seringkali kita akan menghadapi situasi di mana seseorang menceritakan kepada kita tentang penderitaan dan masalah mereka. Bahkan mereka bisa mengatakan kalau mereka sedang mengalami depresi. Nah, untuk menghadapi yang seperti ini, kita nggak boleh menganggap enteng. Kenapa? Kalau kita menganggap remeh dan menjawab sembarangan, bisa-bisa mereka malah merasa lebih buruk dan mereka akan menolak pesan yang sedang kita coba untuk bawakan. Oleh karena itu, berikut ini adalah beberapa hal yang tidak boleh dilakukan ketika seseorang menceritakan tentang penderitaan dan kesedihan mereka. Yang pertama, menganggap enteng atau mengoversimplifikasi masalah mereka. Kita harus sadar kalau penderitaan, kesedihan, dan depresi merupakan suatu hal yang sangat kompleks. Kita tidak bisa menyederhanakan dengan memberikan jalan keluar tertentu. Jika kita mencoba untuk menyederhanakannya, bisa saja kita memberikan solusi yang sifatnya adalah asumsi. Ingat, dengarkan dan cermati dengan penuh empati apa yang mereka ceritakan. Yang kedua, mengatakan ungkapan-ungkapan yang sifatnya asumsi. Contohnya, itu biasa. Duh, aku pernah ngalamin yang lebih parah kok. Aduh, tenang aja, pasti masalahnya beres kalau gini. Atau, oh gampang itu, aku juga pernah. Udahlah, gak usah yang gitu-gitu banget. Bahkan, jangan cepat-cepat mengatakan, aku tahu persis apa yang kamu rasakan. Seriusan kita tahu persis apa yang dia rasakan? Padahal dia aja baru kita kenal kemarin. Ingat, belum tentu dia menceritakan semua pengalamannya. Bagaimana mungkin kita bisa langsung mengetahui dan memberikan banyak asumsi seperti itu? Justru kita dapat mendengar secara perlahan agar kita dapat pelan-pelan memahami apa yang mereka rasakan. Itu pun kita harus berhati-hati. Jangan langsung berikan dan janjikan solusi yang sepertinya mutlak dan instan bisa terjadi. Yang ketiga, memaksa mereka untuk langsung melupakan rasa sedih mereka. Kamu harus langsung semangat, gak boleh sedih. Ayo dong, tertawa dong, ceria dong, bahagia dong. Ayo dong, jangan sedih lagi. Teman-teman, biasanya kalau orang cerita tentang kesedihannya kepada kita, setelah kita ngomong, kecenderungannya kita pengen langsung melihat mereka bisa bahagia. Ini benar, kita harus berharap mereka bisa bahagia. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang memaksakan mereka untuk bisa bahagia secara instan. Bisa-bisa mereka malah jadinya menyangkal permasalahan dan perasaan mereka karena kita paksa. Kita harus katakan, di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, penderitaan dan kesedihan itu bukan satu hal yang mengagetkan. Pada intinya teman-teman, ketika menghadapi kasus orang menceritakan tentang kesedihan, permasalahan, bahkan mengatakan kalau mereka lagi depresi, kita harus bisa menunjukkan empati. Katakanlah, kita hidup di dalam dunia yang penuh penderitaan. Punya pergumulan itu sesuatu hal yang normal bagi manusia. Kita memang manusia berdosa yang menghadapi berbagai bentuk permasalahan, penderitaan, dan kesedihan. Tapi kabar baiknya, Allah yang penuh rahmat mengasihi kita dan menyelesaikan masalah keberdosaan kita. Yesus bukanlah Allah yang sekedar mengerti atau tahu penderitaan kita, tetapi Dia merasakan penderitaan kita dan Dia menanggungnya. Ia turut hadir menopang kehidupan kita, seberapa berat pun yang sedang kita alami. Marilah kita sampaikan berita sukacita ini dengan penuh kasih, pengertian, dan empati kepada orang-orang yang sedang menghadapi penderitaan dan kesedihan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. God bless you all.